Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana sampai hari yang keempat ini kita masih diberikan kekuatan dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kiranya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan akan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat-sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang saya hormati, ada salah satu hikmah yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita semua, yaitu pandai bersyukur, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena sungguhnya itu akan menyebabkan kalian meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Artinya Rasulullah SAW itu merintahkan kita itu melihat ke bawah. Melihat ke bawah maksudnya di sini adalah melihat dan memperhatikan orang yang nikmatnya itu lebih sedikit daripada kita. Kita juga dilarang untuk sering-sering melihat kepada orang yang nikmatnya lebih di atas daripada kita atau lebih banyak daripada kita. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kita melihat atau memperhatikan orang yang kekayaannya lebih sedikit daripada kita, kepada orang yang tempat tinggalnya lebih sederhana daripada kita, kepada orang yang fisiknya lebih sederhana juga daripada kita, atau kepada orang yang pakaiannya juga lebih buruk daripada kita, atau segala macam nikmat-nikmat yang lainnya. Kita dianjurkan untuk melihat mereka semua, dan jangan sering-sering melihat yang lebih besar atau lebih banyak nikmatnya, karena biasanya kita itu memiliki kebiasaan membanding-bandingkan ya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kita sering melihat ke atas, itu biasanya kita akan membandingkan kepada orang yang nikmatnya lebih banyak daripada kita. Nah, itu akan menimbulkan rasa tidak syukur pada diri kita ya. Tapi kalau kita memperhatikan dan melihat orang yang berada di bawah kita, maka itu akan menimbulkan kesyukuran di dalam hati kita. Hadirin yang saya hormati, di bulan Ramadan ini kita itu tidak hanya bisa memperhatikan orang-orang yang nikmatnya lebih rendah atau lebih kecil daripada kita, tapi lebih dari itu kita bisa merasakan orang-orang yang kadang makan, kadang tidak makan, atau orang yang memiliki keterbatasan dari sisi harta, sehingga untuk makan saja kadang-kadang berpuasa, atau kadang makan sehari, kadang sehari juga, kadang sehari makan dan sehari tidak makan. Nah, itu bisa kita rasakan pada bulan Ramadan ini. Kita bisa merasakan bagaimana lapar dan hausnya saudara-saudara kita yang memiliki nikmat yang lebih sedikit tersebut daripada kita, atau istilahnya adalah orang-orang yang miskin ya. Itu yang diajarkan atau yang bisa kita rasakan ya. Dan apabila kita kembali kepada sejarah, maka kita akan bisa juga merasakan betapa kita ini adalah orang yang memiliki nikmat yang banyak. Apabila kita kembali kepada sejarah Nabi
Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kita akan merasakan kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Mereka itu adalah generasi terbaik, yang tidak akan pernah ada lagi generasi yang menyamai mereka. Tapi mereka itu dari sisi nikmat jauh lebih sedikit daripada kita. Mereka itu, kata Rasulullah, itu adalah khairul quruni qarni thumma alladhina yalinahum thumma alladhina yalinahum. Mereka itu adalah sebaik-baik generasi, ya. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Artinya adalah generasi yang terbaik itu, kata Rasulullah, itu adalah generasi sahabat. Kemudian setelah itu generasi tabi'in, dan kemudian generasi tabi'un tabi'in. Akan tetapi apabila kita perhatikan nikmat-nikmat atau dunia mereka, maka kita akan mendapatkan bahwa nikmat dunia mereka itu jauh berada di bawah kita, ya. Ada di antara mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, ya, yang disebut dengan ashabus suffah. Ashabus suffah, ya. Mereka jumlahnya menurut sebagian ahli sejarah sekitar 70 orang sahabat Nabi yang tinggal di masjidnya. Mereka tidak memiliki rumah, ya. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah, ya. Kemudian ada juga di antara mereka yang tidak memiliki kecukupan dari sisi pangan atau makanan, ya. Sehingga mereka lebih banyak puasanya daripada makannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah orang yang sering berpuasa karena tidak memiliki makanan, ya. Dan ada juga bahkan di antara mereka yang kekurangan dari segi pakaian. Pakaian yang mereka miliki itu hanya satu yang menempel di badannya saja, tidak ada selain itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu meminta agar dia memberikan barang berharga kepada calon istrinya, kemudian dia mengatakan, saya akan memberikan baju yang saya pakai ini atau sarung yang saya pakai ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, carilah selain itu, karena yang kamu miliki atau yang kamu pakai itu hanya satu-satunya itu. Kalau satu-satunya itu kamu berikan, ya kamu tidak akan memiliki pakaian yang kamu bisa pakai. Jadi saking miskinnya sahabat ini, ya, dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada calon istrinya. Jadi seperti itulah kondisi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Nah, karena itulah Rasulullah SAW itu di dalam satu hadisnya mengatakan bahwa orang kaya itu, kata Rasulullah SAW, itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang kita lihat dan kita saksikan di sekitar kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang kaya itu, di dalam hadisnya disebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama huizat lahud dunya bi asriha. Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari merasa aman, kemudian memiliki badan yang sehat dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia itu telah dibentangkan untuknya, atau maka dia adalah orang yang kaya. Jadi itulah orang yang berkecukupan atau orang yang kaya menurut Rasulullah SAW. Hanya tiga kriteria tadi, yaitu orang yang aman di rumahnya, kemudian fisiknya atau badannya sehat, kemudian hari itu dia memiliki makanan, kata Rasulullah SAW,
itu adalah orang yang kaya. Itu adalah merupakan kriteria atau ukuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian yang saya hormati ya. Jadi di masa Ramadan ini kita bisa menumbuhkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang jauh berada di atas nikmat sebagian besar orang ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang yang terbaik atau lebih baik daripada kita, yaitu generasi sahabat, kita itu adalah orang yang memiliki nikmat yang jauh lebih besar daripada mereka. Karena itulah yang terbaik bagi kita adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, atau selalu menjadi hamba yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika kita itu selalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita itu ingkar, tidak bersyukur, maka siksa Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.